Halo, hara Samuna, ketemu lagi bersama aku di Serba-serbi Bangsa Batak di sini di Tampung, Haras. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini aku mau cerita tentang satu hal yang ada di dalam pernikahan Batak. Hal ini juga yang menyatukan dua keluarga. Mungkin kalau di video sebelumnya aku membahas tentang ulos pasamot, dan kali ini aku mau membahas tentang titin marakup. Apa itu titin marakup? Dan kenapa harus ada titin marakup? Titin marakup adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada tulangnya atau bahasa Indonesianya pamannya. Nah, jadi nanti di dalam pesta Batak itu, di dalam upacara pesta Batak itu, disitulah nanti diberikan titin marakup itu. Apa sih fungsi titin marakup itu? Titin marakup itu adalah bentuk penghormatan berenya terhadap tulangnya gitu. Ya, bentuk penghormatan atau tali kasih antara berenya terhadap tulangnya. Dan titin marakup itu juga lah yang mengikat antara tulang dari pengantin laki-laki dan orang tua pengantin perempuan. Jadi, hmm, setelah diberikannya titin marakup ini disampaikan dengan hormat, dengan acara tari-tarian, dibawakan dengan lagu, tortor, dan ada juga umpasa-umpasa gitu. Umpasa itu istilahnya pantun ya. Pantun dalam bahasa Bataknya adalah umpasa gitu. Jadi nanti mereka ngasihnya itu pakai tortor, tari-tarian, dan umpasa juga. Karena kan berhadapan dengan hula-hula gitu. Hula-hula itu adalah raja gitu. Jadi nanti di situ juga terjalin persaudaraan antara tulang pengantin laki-laki dan orang tua pengantin perempuan. Jadi mereka udah menjadi abang beradik gitu. Kalau mereka itu udah jadi sisada boru gitu. Jadi pengantin perempuan itu udah menjadi boru dari tulang pengantin laki-laki. Dan di situ juga nanti terucap kalimat, meskipun bukan borumu tulang yang kunikahin, tetaplah pengantin perempuanku ini menjadi borumu. Gitu. Keren ya? Keren ya? Keren dong. Orang Batak gitu. Dan setelah diberikannya titin marakup itu, si tulang sudah menerima lah tuh si titin marakup itu. Dan dia pun si pengantin perempuan pun udah menjadi boru si tulangnya lah gitu kan. Si tulangnya pun begitu memberikan tanda kasih sayangnya terhadap pengantin. Karena kan udah jadi borunya tuh kan. Istri berenya itu kan udah jadi borunya juga. Dan si tulang pun udah memberikan si tulang pun harus memberikan ulos holong kepada pengantin yang menandakan kalau mereka itu udah menjadi anak dan bapak. Tuh. Jadi setiap boru Batak yang sudah menikah, kamu itu sudah menjadi boru nih tulang dari suami. Itulah kenapa kita boru Batak ini nggak boleh sembarangan gitu. Nggak boleh sembarangan kita ngadu sama orang tua kita. Kenapa gitu? Karena udah ada si panjalu titin marakup kita. Kalau kita berantem sama suami kita, kalau kita cekcok sama suami kita, nggak boleh tuh kita sembarangan ngadu sama orang tua kita. Nggak boleh tuh kita sembarangan harus pergi-pergi ke rumah orang tua. Bukan di sini konsepnya bukan kita dilarang ke rumah orang tua kita ya. Dalam hal bersuka cita, ya pergi gitu. Mungkin ada sukacita yang mau disampaikan, pergi bersama suami, ya pergi. Tapi kalau lagi ada pertentangan di rumah tanggamu, jangan coba-coba kamu langsung lari ke rumah orang tuamu. Karena kamu sudah harus dijaga sama si penerima titin marakukmu itu. Jadi si penerima titin marakukmu itu itulah orang tuamu. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, ke situlah kamu ngadu. Kamu tuh nggak boleh sembarangan bilang gini sama bapakmu. Pak, tengok dulu halaman ini digini-gini kan itu. Nggak boleh. Tapi kau harus pergi ke rumah tulang suamimu. Bilang gini, Pak tengok dulu beremu itu. Udah gini-gini deh sama aku. Nah, biar tulang itu yang mengajar berenya gitu loh. Dan kalau orang tuamu itu ngerti tentang tata cara Batak, kalau ada borunya yang pulang ke rumahnya, mengadu-mengadu tentang ini itu tentang helanya, kalau dia yang mengerti ya, pasti langsung dibilang gini, pulang kau ke rumah suamimu.
Selesaikan urusanmu, itu bukan tanggung jawabku. Itu adalah orang Batak yang mengerti adat. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi, karena kan kalau perdebatan rumah tangga ini kan ada level-levelnya. Kalau memang udah harus ke sana, itu pun bukan tugasmu menyampaikannya sayang. Itu tugas dari tulang suamimu. Jadi tulang suamimu itu yang menyampaikan ke orang tua kita. Bang, ini gimana bang? Ada masalah gini 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 gini. Gitu. Itulah fungsi dari titin marakut tadi. Titin marakut tadi yang mengikat kau dengan tulang dari suamimu. Yang menjadikan kau boroni tulang suamimu. Gimana? Keren kan? Jadi kalau digaji-gaji, adat Batak itu komplit gitu. Bukan sekedar diulang, bukan hanya sekedar dikerjakan, bukan hanya sekedar diulosi, tapi ada makna dan tujuannya yang harus dipetik dari situ. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di dalam video kali ini. Mungkin videoku ini agak mengkomentari ya, agak berkhotbah gitu ya. Karena mungkin aku aja pun belum bisa gitu menerapkannya di dalam kehidupanku itu. Tapi itulah yang harus kita tahu. Nikah itu bukan sekedar nikah, bukan sekedar pesta, tapi pernikahan itu adalah hal yang dijalani daripada pesta pernikahan itu sampai menutup matamu gitu. Istilahnya harus dijalani gitu. Dan pernikahan itu nggak ada finalnya, nggak ada tamatnya gitu. Setiap pernikahan itu nggak ada tamatnya. Kita harus belajar lagi. Nggak ada tamatnya dalam pernikahan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa mengambil hikmahnya, semoga bisa mengambil nilai-nilai penting di dalam apa yang aku sampaikan. Mungkin sedikit cerewet aku di videoku kali ini, aku minta maaf, dan maksud dan tujuanku itu bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi itulah yang harus kita ketahui. Gitu. Oke, di akhir video aku mau mengucapkan Mulia Godang. Bye bye. Like, comment, and share this video. Bye bye. Subscribe. Bye bye. Subscribe for more video. Haras.